Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Hayati. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi transformasi ya. Nah, pada materi transformasi ini ada beberapa nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasannya, tentu kita harus tahu dulu ya, apa sih transformasi itu. Nah, definisinya yaitu transformasi ini berasal dari kata trans dan formasi. Trans berarti perpindahan dan formasi berarti susunan posisi. Jadi transformasi adalah perpindahan atau susunan atau posisi yang satu ke susunan atau posisi yang lainnya. Nah, itu dia transformasi. Kemudian translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Kemudian refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Kemudian ada terakhir yaitu dilatasi, adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun tetapi bentuknya tetap ya. Berarti di sini tidak berubah bentuknya. Yang berubah itu hanya ukurannya saja. Nah, itu definisi dari bagian dari transformasi. Nah, masuk kita ke translasi, di mana translasi tadi yaitu pergeseran ya. Nah, kita pahami dulu konsep translasi ini. Ini dia ada sebuah contoh ya, ada sebuah permainan. Langsung saja kita atau adik-adik lihat di bagian bawah sekali, di mana di sini pergerakan ya, Tini memberikan arahan kepada Tina. Nah, maju 3 langkah, kemudian ke kanan 4 langkah, kemudian maju lagi 1 langkah, kemudian maju lagi 1 langkah lagi ya. Nah, kalau kita gambarkan pergerakan Tina ini pada koordinat kartesius, ini ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Nah, ini dia dari titik pusat 0,0 ya. Tina ini melaju 3 langkah, tiba dia di titik yaitu 0,3, kemudian ke kanan 4 langkah, ini dia 4 langkah ya, sampai misalkan di sini titik B, tiba dia di titik 4,3, kemudian maju 1 langkah, berarti ke atas ya, sampai di titik C 4,4, kemudian maju lagi 1 langkah, tiba di titik D yaitu 4,5. Nah, dari titik pusat ya 0,0 setelah dilakukan pergerakan oleh Tina ini. Nah, berapakah pergerakan yang telah dilakukan oleh Tina sampai di posisi D ya, yaitu 4,5. Oke. Ini dia pembahasannya ya. Ini pergerakan yang telah dilakukan. Nah, ini dia dari titik pusat 0,0 kemudian melakukan pergerakan maju 3 langkah ya sampai di titik 0,3. Berarti di sini dari 0,0 menjadi 0,3 berarti titik A-nya ini berarti 0 ditambah berapa supaya dapat hasilnya 0. Ya, ini translasinya 0,3 ya, pergerakan yang dilakukan yaitu 0,3. Jadi di sini kita peroleh 0 ditambah 0, kemudian 0 ditambah 3 menjadi titik A 0,3. Kemudian ini lagi Tina bergerak lagi 4 langkah ya, dari 0,3 bergerak ke kanan 4 langkah, tiba dia di titik 4,3. Nah, untuk menjadikan dia 4,3 ini kira-kira translasinya tadi ya, ke kanan 4 langkah dari 0,3 menjadi 4,3 berarti diperoleh dari 0 ditambah 4, 3 ditambah 0 ya. Berarti di sini penjumlahan ya, penjumlahan di mana X
terhadap sumbu X ditambahkan, kemudian terhadap sumbu Y sama Y juga ditambahkan ya. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi di sini dapatlah kita simpulkan bahwasanya jika nanti titik A-nya itu X, Y, kemudian ditranslasi, dilakukan pergerakan sejauh A, B, maka di sini sampailah dia di titik A absen, di mana X ditambah A, kemudian Y ditambah B ya. Ini adalah rumus dari translasi. Nah, di mana kita jumlahkan di sini ya. Itu dia konsep dari translasi. Nah, lanjut contohnya. Nah, ini dia. Tentukan bayangan titik A 6,5 oleh translasi 3,2 ya. Jadi translasi ini boleh kita jadikan dia dalam bentuk matriks seperti itu. Itu dia. Nah, hasilnya dari titik A 6,5 ditranslasikan 3,2 seperti konsep kita tadi, kita jumlahkan ya. X sama X, kemudian Y sama Y, maka di sini 6 ditambah 3, 5 ditambah 2 menjadi 9,7. Nah, masuk kita ke materi yang kedua, yaitu refleksi, pencerminan. Nah, di sini ada beberapa pencerminan yang akan dilakukan. Misalkan di sini ada sebuah contoh ya. Gambarlah bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap yang pertama ada sumbu X, kemudian sumbu Y, yang kemudian ada garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, kemudian dicerminkan terhadap titik pusat ya 0,0, kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, kemudian garis Y sama dengan 4 ya. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X terlebih dahulu ya, titik A ini. Oke. Ini dia koordinat kartesiusnya. Nah, ini titik A 3,2 kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ingat di mana konsep cermin ini jarak bayangan artinya jarak cermin ke bayangan akan sama dengan jarak cermin ke objek ya. Artinya di sini jarak bayangan dan objek ke cermin itu sama. Nah, kalau kita cerminkan titik A ini ke sumbu X, berarti cerminannya arahnya ke bawah ya. Sampailah di titik A absen yaitu 3,-2. Itu dia, dari 3,2 menjadi 3,-2. Nah, di sini apanya yang berubah? Apakah titik X-nya yaitu 3 tidak berubah ya. Berarti di sini yang menjadi 2 ke min 2. Berarti titik Y-nya yang berubah di sini ya. Nah, dapatlah kita konsepnya bahwasanya kalau titik A 3,2 kita cerminkan terhadap sumbu X itu menjadi 3,-2. Maka di sini kita misalkan titik A-nya yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini akan berubah menjadi A, min B ya. Itu konsepnya jika kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya masih titik A 3,2 ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti arahnya kemana ini? Ke kiri ya. Nah, sampailah di titik A absen min 3,2. Nah, di sini apanya yang berubah? X-nya ya, dari 3 ke min 3, Y-nya tetap 2 ya. Nah, ini dia. Oke, dapatlah kita konsep bahwasanya kalau nanti ada sebuah titik A, B ya, terhadap sumbu Y, maka di sini kita peroleh nanti misalkan hasil cerminannya itu C, maka kita peroleh min A, B. Dari A, B menjadi min A, B. Jadi X-nya yang berubah di sini. Nah, kemudian lanjut kita ke contoh berikutnya. Masih titik A 3,2 ya, kita cerminkan dia terhadap sumbu Y sama dengan X.
Ini dia Y sama dengan X. Nah, berarti arahnya kemana ini? Ini dia ya. Kita cerminkan di mana jarak titik A ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Dapatlah di sini dari titik A 3,2 menjadi 2,3. Berarti dibalik ya. X menjadi Y menjadi X. Itu dia. Nih. Nah, dapat kita peroleh di sini bahwasanya kalau nanti ada sebuah titik ya A, B kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti di sini dia akan berubah menjadi B, A, dari A, B menjadi B, A. Oke, lanjut kita ke cerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X ya. Oke. Ini dia. Ini garis Y sama dengan min X-nya, ini kita cerminkan ke Y sama dengan min X. Berarti sampainya nanti di titik min 2, min 3. Dari 3,2 menjadi min 2,3. Nah, di sini X dan Y-nya dibalik, kemudian dikalikan dia dengan negatif. Itu konsepnya ya. Oke, ini dia. Kita perolehlah di sini kesimpulan bahwasanya kalau ada sebuah titik A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, berubah menjadi min B, min A. Itu konsepnya ya. Selanjutnya, masuk kita ke titik pusat. Nah, kita cerminkan dia ke titik pusat ya. Ini dia. Titik A-nya kita cerminkan ke titik 0,0, berarti sampainya nanti di titik min 3, min 2. X dan Y-nya tetap masih 3,2, cuman di sini sama-sama dikalikan dengan negatif ya, menjadi min 3, min 2. Oke. Nah, konsepnya kita peroleh di sini dari titik A, B dicerminkan terhadap titik pusat atau titik asal menjadi min A, min B. Nah, ini kemudian ada pencerminan terhadap garis atau terhadap sumbu X sama dengan 5 ya. Oke. Ini dia titik 3,2. Kita cerminkan terhadap garis sumbu X sama dengan 5. Itu dia membentuk sebuah garis ya. X sama dengan min 5, titik 3,2 dicerminkan, berarti nanti hasil cerminannya ke gambarnya ke arah mana? Ke kiri, ke kanan? Ke kanan. Sampailah di titik 7,2. Nah, dari titik 3,2 menjadi 7,2, jadi di sini apanya yang berubah? Yaitu titik X-nya ya, dari 3 ke 7 ya. Nah, gimana caranya? Oke. Dari 3,2 terhadap sumbu X sama dengan 5, sampailah dia di titik 7,2. Nah, di sini karena pencerminannya tiba di 7,2 dari titik X-nya 3 ya, berarti penambahannya di sini. Nah, kita peroleh kesimpulan dari konsepnya, kalau nanti titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H ini terserah ya, mau angkanya berapa. Kalau di dalam contoh ini X-nya sama dengan 5 ya. Nah, diperolehlah hasilnya nanti setelah dicerminkan, yaitu 2 dikali H, berarti konsepnya 2 dikali sumbu cerminnya ya, 2 dikali H dikurang A, B. Itu dia konsepnya, sehingga diperoleh titik cerminannya 7,2. Itu dia. Nah, kemudian masuk kita Y sama dengan 4. Oke. Ini dia ya. Langsung saja biar kita lebih cepat. Nah, Y sama dengan 4 dari 3,2 dicerminkan menjadi 3,6. Berarti Y-nya di sini yang berubah ya. Nah, supaya dapat 3,6 nih, inilah konsepnya. A, B dicerminkan terhadap X. Terhadap terbalik ya. Oke, kita kembalikan.
Ini dia. Berarti di sini salah sedikit konsepnya ya. A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H di sini ya. Y sama dengan H, berarti nanti 2H, dikurang A, B ini kita balik ya. Berarti nanti A-nya tetap, berarti di sini 2H dikurang B jadinya. Coba 2 dikali 4, 8, kemudian dikurang B-nya 2, yaitu 6 ya, dapatlah 3,6. Nah, di sini rumusnya ada yang salah sedikit ya, tolong diperbaiki. Di mana nanti hasil pencerminannya di sini adalah A, 2H dikurang B ya. Itu dia. Nah, lanjut kita ke rotasi. Nah, ini dia rotasi. Nah, di mana rotasi ini adalah perputaran. Berarti nanti bisa kita putar ke 90 derajat, min 90 derajat, atau 180 derajat, atau min 180 derajat. Oke, ini misalkan ada sebuah titik P 40,20, ini kita akan putar sejauh 90 derajat ya. Oke, langsung kita putar dia 90 derajat. Ini dia ke titik koordinatnya. Oke, ini dia titik yang tadi ya. Kita putar 90 derajat. Berarti arahnya kemana? Searah dengan jarum jam kah atau berlawanan arah? Nah, biar lebih gampang silakan gunakan busur ya. Kita ukur 90 derajat. Maka arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sampailah dia di titik min 20,4. Berarti dari 40 ya, dari 40,20 menjadi min 20,40. Berarti di sini dibalik, kemudian X-nya dikalikan dengan negatif. Ini dia hasilnya. 40,20 menjadi min 20,40. Setelah dibalik, kemudian X-nya dikalikan dengan negatif. Misalkan A, B di sini dirotasikan sejauh 90 derajat dari titik pusat menjadi min B, A ya. Itu dia konsepnya untuk rotasi. Nah, kemudian kita lakukan perputaran tadi. Nah, ini dia langsung ke min 90 derajat ya. Kalau tadi 90 derajat, sekarang masuk kita ke min 90 derajat. Berarti arahnya yaitu searah dengan jarum jam. Sampailah dia di titik yaitu 20, min 40. Setelah dibalikan X, Y-nya, kemudian Y-nya dikalikan dengan negatif. Oke, ini dia konsepnya. Misalkan di sini ada sebuah titik A, B, dirotasikan sejauh min 90 derajat dari titik pusat menjadi B, min A ya. Itu dia konsepnya. Kemudian kita rotasikan sejauh 180 derajat. Oke, ini dia 180 derajat ya. Berarti berlawanan arah dengan jarum jam sampai di titik yaitu min 40, min 20. Berarti dari 40,20 menjadi min 40, min 20. X dan Y-nya tetap, cuman sama-sama dikalikan dengan negatif ya. Makanya di sini kita peroleh konsepnya kalau titiknya A, B nanti kita cerminkan dia sejauh 180 derajat. Nah, dapat kita peroleh min A, min B. Itu untuk perputaran 180 derajat ya. Lanjut kita ke konsep dilatasi. Nah, dilatasi ini adalah perubahan ukuran atau perkalian skala ya. Jadi nanti bisa ukurannya diperkecil, bisa ukurannya diperbesar. Nah, ini dia contohnya ada sebuah segitiga ya, PQR. Nah, ini dia titiknya. Membentuk sebuah segitiga. Nah, segitiga PQR ini mau kita dilatasikan dengan skala 2 ya, dari titik pusat. Kalau skala 2 berarti kita kalikan dengan 2 dia. Berarti ukuran besarnya sama-sama kita kalikan 2. Jadi bangun datar segitiga PQR ini menjadi lebih besar ya. Nah,
dari titik P 2,2 ini kita dilatasikan dengan skala 2 sampai dia di titik 4,4. Nah, kemudian titik Q 5,2 didilatasikan dengan skala 2 menjadi 10,4. Begitupun dengan R, berarti sama-sama dikalikan dengan skala 2 ya. Nah, membentuk sebuah segitiga. Nah, ini dah dia segitiga yang setelah didilatasikan dengan skala 2 ya. Nah, diperolehlah di sini kalau dari titik P-nya 2,2 yang tadi ya, kita dilatasikan dari 0,2 maka menjadi P1 yaitu 4,4. Nah, kemudian begitupun dengan Q ya, 5,2 didilatasikan dari titik pusat 0. Kemudian diskalakan 2 ya menjadi 10,4. Berarti di sini sama-sama dikalikan dengan skalanya. Makanya diperoleh di sini seperti yang pada gambar nih ya. Kalau nanti sebuah titik A, B didilatasikan dengan dari titik pusat 0 ya, sejauh didilatasikan sebesar K, maka di sini diperolehlah hasilnya A min A pangkat min ya, menjadi dalam kurung K dikali A kemudian K dikali B. Nah, begitupun untuk kalau nanti didilatasikan dengan pusat P, Q ya, maka dapat dilihat ya hasilnya di sini bahwasanya titik A, B didilatasikan dengan pusat P, Q ya, menjadi di sini A absen P ditambah K dalam kurung A dikurang P tutup kurung, Q ditambah K dalam kurung B kurang Q tutup kurung. Itu untuk dilatasi ya. Jadi di sini kita kalikan dia dengan skalanya. Tergantung apakah nanti dari titik pusat kah dia atau titik pusatnya bukan 0,0 ya. Itu dia kita gunakan konsep rumus yang telah ada pada gambar ini. Itu dia untuk dilatasi. Oke, untuk pembahasan transformasi sampai di sini saja ya. Biar lebih paham tentang konsep ini, silakan kerjakan latihan yang ada pada video ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-komen ya. Oke, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.